Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Pak. Alhamdulillah Pak, baik, selamat Pak. pagi, Pak. Bapak sehat, Pak? Alhamdulillah sama sehat. Habis Lebaran ya. Gimana lebarannya? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, Mudik, Pak. Mudik? Sekabupaten soalnya, Pak. Alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika mengenai trigonometri. Tapi sebelum memulai pembelajaran, mari sama-sama kita berdoa. Semoga diberi kelancaran dan kemudahan, terus juga diberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Akan Bapak pimpin, berdoa menurut doanya masing-masing, dipersilahkan. Oke, selanjutnya seperti biasa kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Oke, baik. Jadi kita setelah sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya, semoga jiwa nasionalisme kita semakin meninggi gitu ya untuk diri pribadi dan untuk negeri tercinta ini. Ya, selamat pagi anak-anak semua. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak akan absen dulu gitu ya untuk kehadiran hari ini. Bentar. Oke, yang pertama, Ujang. Hadir, Pak. Hadir. Marbun. Hadir, Pak. Cilmens. Hadir, Pak. Oke. Rashid. Hadir, Pak. Oke, Gayat. Ada, Pak. Alhamdulillah, berarti hadir semua ya untuk kegiatan hari ini. Oke, jadi pada pembelajaran hari ini kita akan sama-sama mempelajari tentang trigonometri gitu. Di pertemuan pertama gitu, setelah kemarin kalian sudah melakukan ujian mungkin ya mengenai bab sebelumnya. Nah, sekarang apa saja sih gitu ya tujuan yang akan kita capai gitu dalam pembelajaran trigonometri ini. Yang pertama ada mengenai memahami konsep sudut. Yang kedua, dapat menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dan menentukan perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa. Menentukan solusi dari masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri sudut-sudut istimewa. Nah, Bapak menanya dulu nih buat semuanya, kira-kira trigonometri itu yang kayak gimana sih gitu? Ada yang ingin menyampaikan pandangannya nggak? Nggak tahu, Pak, baru dengar. Baru dengar. Yang lain? Yang Sama, segitiga bukan, Pak? Gimana, Ujang? Yang tentang ada segitiga sudut-sudut. Betul, ada sudut-sudutnya, ada segitiga-segitiganya. Ada lagi? Biasanya ini, Pak, perbandingannya ukuran-ukuran pada sudut-sudut segitiganya, Pak. Oke. Jadi perbandingan-perbandingan terhadap yang ada di segitiganya gitu ya. Oke, mari kita pelajari bersama gitu ya. Untuk memulai pembelajaran, Bapak akan memberikan suatu permasalahan. Yang pertama, seorang anak menaikkan layang-layang di sebuah lapangan. Jika sudut yang dibentuk oleh benang layang-layang dengan arah mendatar adalah 45 derajat ya. Ini harusnya ada derajatnya. Sedangkan panjang benang tadi adalah 12 meter. Berapakah jarak layang-layang tersebut dari tanah gitu. Jadi kita bisa menghitung nih gitu. Panjang tinggi layang-layang yang sering kita mainkan ya. Mungkin Ujang sering banget nih main layangan kan ya, Jang? Iya, Pak, betul, Pak. Nah, jadi kita sekarang mah mungkin bisa menghitung gitu nantinya. Tinggi layang-layang yang kita terbangkan tuh berapa meter sih gitu ke depannya. Oke. Ada yang bisa menjawab nggak mengenai ini gitu? Atau masih bingung?
Bingung, Masih Pak. bingung, Mbak. Bingung ya? Oke, karena masih awal, Bapak akan menjelaskan dulu sebagai pemantik gitu ya buat kita semua. Nah, di sini tadi diberitahu kalau misalnya panjang benang itu 12 meter di sini ya. Jadi ini benang layang-layangnya, ini layang-layangnya panjangnya 12 meter. Sudut mendatar yang dibuat itu 45 derajat, gitu ya. Ini di sini. Nah, kita akan mencari tinggi layang-layang gitu dari tinggi layang-layangnya ke setanah ini gitu. Nah, untuk mencari tingginya bisa menggunakan trigonometri ini gitu ya. Ya mohon maaf ini rada buram gitu ya. Bapak ngambil dari sumber yang kurang enak juga gitu. Nah, jadi kita bisa menggunakan trigonometri gitu. Nah, tadi ketika Bapak tanya trigonometri itu ada apa aja sih gitu ya biasanya. Nah, biasanya ada sinus mungkin ya. Kalian pernah dengar mungkin sinus, kosinus, tangan, juga sudut-sudut lainnya gitu yang ada di trigonometri gitu. Mungkin kedepannya kita akan belajar lebih banyak. Nah, ini untuk untuk awalan akan Bapak yang menjelaskan terlebih dahulu gitu ya, untuk pemantik kita semua. Nah, sudut yang dibentuk itu kan tadi 45 derajat ya. Sudut 45 derajat itu sama dengan setengah akar 2 gitu. Nanti juga kita akan tahu gitu kalau misalnya sinus itu perbandingan antara garis depan per hipotenusa gitu. Jadi nanti akan membuat persamaan seperti ini. Ini nantinya akan menghasilkan tinggi dari si kepala anak tersebut dengan layang-layang itu setinggi 6 akar 2 meter gitu. Kita sudah tahu kalau misalnya tadi dikasih tahu kalau tinggi anak itu 120 cm, berarti berapa meter kalau 120 cm? 1,2 meter. 1,2 Pak. 2, Pak. 2 meter ya. Jadi tinggi layang-layang tersebut dari dasar tanah yaitu 6 akar 2 ditambah 1,2 meter gitu. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut mengenai kasus-kasus lainnya. Nah, sebelum memulai ke trigonometri, kita harus memahami nih dasar-dasar yang ada di trigonometri yang itu mengenai sudut gitu. Nih, ini ada contoh sudut ya di sebelah sini. Jadi di sini ada titik sudutnya, ada kaki sudut. Mungkin teman-teman juga pernah belajar ketika kelas 8 SMP. Masih ingat nggak mengenai ini? Masih, Pak, mungkin. Ya, jadi ada sudut itu terdiri dari 2 garis atau 2 sinar garis dengan titik ujung yang sama gitu dan menghasilkan sudut alfa gitu ini biasanya. Ini nama sudutnya sudut ABC. Oke, nah di sini ada dalam bentuk koordinatnya. Posisi sudut pada bidang koordinat dikenal dengan sebutan kuadran gitu. Jadi di sini ada 4 kuadran. Kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan ini kuadran keempat. Masing-masing juga punya keunikannya masing-masing gitu. Seperti misalnya di kuadran 1 ini besar alfanya itu di bawah 90 derajat, di antara 0 dan sampai 90 derajat. Lalu untuk kuadran 2 itu besarannya di antara 90 derajat sampai 180 derajat. Kalau di sini di kuadran 3 itu besarannya di atas 180 derajat, di bawah 270 derajat. Dan kuadran keempat itu besarannya di antara 270 derajat sampai 360 derajat. Oke. Lanjut ya ke yang selanjutnya. Nah, di sini ada 2 satuan derajat gitu. Dua satuan untuk pengukuran sudut maksud Bapak. Yang pertama
ada satuan derajat dan yang kedua ada satuan radian. Sebenarnya masih banyak gitu ya satuan-satuan yang lain, tapi kita akan fokus dengan dua satuan derajat ini, dua satuan pengukuran sudut ini. Yang pertama satuan derajat gitu. Saya tadi udah lihat gitu ya di soal pemantik sebelumnya ada 45 derajat. Nah itu tuh bentukannya derajat gitu ya, dan ada ciri khas yaitu ada lingkaran kecil di atasnya gitu sebagai penanda bahwa itu merupakan derajat. Nah, satu derajat itu sama dengan V per 180 radian gitu. Nah, satuan radian juga merupakan satuan yang biasa digunakan untuk pengukuran jenis sudut. Dan berarti kalau misalnya satu derajat itu V per 180 radian, satu radian itu sama dengan satuan radian itu sama dengan 180 derajat per V itu sama dengan satu radian. Oke. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu nggak oleh teman-teman semua? Belum. Belum? Oke, kalau misalnya ada yang ingin tanyakan, silahkan langsung potong saja ya, dan langsung bertanya. Nah, sekarang kita coba dulu gitu ya. Kita coba dulu mengerjakan soal yang ini gitu. Kita tadi sudah tahu kalau misalnya satu derajat itu V plus 180 radian, dan satu radian itu 180 per V gitu. Nah, silakan teman-teman, apakah Bapak beri waktu dulu mungkin ya 10 menit untuk mengerjakan ini. Itu silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Oke, dari teman-teman semua ada yang sudah mengerjakan? Saya Pak mau coba Pak, udah Boleh. ngerjain tadi. Bisa ya, langsung annotate aja di sini. Oh iya Pak, mantap, siap. Satu sini langsung di sini. Sudut B itu 7/6 pi kan Pak. Nah berarti tinggal dikali 180 derajat. Yang pi-nya tadi kan jadi hilang ya Pak. Soalnya ini dibagi jadi 30 derajat. Nah, jadi 210 derajat. Itu Pak. Kalau yang sudut C-nya ada sama Ujang lagi atau sama yang lain ada yang ingin mengerjakan? Boleh Pak kalau Ujang lagi. Boleh, sok silahkan ya. Ya. 30 derajat berarti dikali pi per 180 ya Pak. Nah, ini dibagi jadi pi per 6. Pi per 6. Oke. Terima kasih Ujang atas penjelasannya. Oke, Ya, kita Pak. bahas dulu ya semua. Ada yang jawabannya beda dengan apa yang dikerjakan Ujang? Sama, Pak. Sama, Pak. Oke. Jadi semuanya sudah satu pemahaman ya. Jadi di sini sebenarnya di sini ada V ya, Jang. Ini ada V, di sini juga ada V gitu. Tapi karena sama, mungkin kita bisa jadikan jadi satu gitu. Tuh. Oke, bagus Ujang. Terima kasih. Semoga yang lain juga bisa paham ya dan bisa dengan benar mengerjakannya gitu. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang Bapak ingin nanya nih dari segitiga yang ada di layar teman-teman semua, kira-kira segitiga mana saja yang merupakan segitiga siku-siku? Ayo. Yang ujung kanan, Pak. Ujung kanan bawah. Ini. Ya, Pak. Pertama ya. Ujung kiri bawah juga. Yang ini. Ujung kiri bawah. Ada lagi?
Yang mana lagi? Segitiga siku-siku. Kalau ini segitiga siku-siku bukan? Bukan, Pak. Bukan ya, ini merupakan segitiga sama sisi gitu, karena sisinya sama panjang. Sama juga dengan yang ini. Ini juga segitiga sama sisi, karena memiliki ketiga sisi yang sama panjang. Kalau ini, biasa suka lihat di mana nih? Yang kayak gini nih. Biasanya banyak berjumpa kita di jalan gitu ya, buat yang kayak gini. Biasanya kalau ada pembangunan atau perbaikan jalan, biasanya ada tanda-tanda seperti ini. Nah, ini juga merupakan segitiga sama sisi gitu, karena memiliki ketiga sisi yang sama panjang. Nah, maksudnya kalau yang ini, Bapak tanya, ini merupakan segitiga siku-siku atau bukan? Sepertinya iya, Pak. Kalau misalnya 90 derajat. Betul ya. Jadi ini juga merupakan segitiga siku-siku gitu. Karena di sini pada garis ini membentuk sudut siku-siku 90 derajat itu. Jadi segitiga siku-siku itu tidak hanya seperti ini ya, tidak hanya bentuknya lurus seperti ini gitu. Jadi kadang ada juga segitiga-segitiga yang tidak beraturan seperti ini, tapi pada satu sudutnya membentuk sudut 90 derajat atau siku-siku. Oke, lanjut ya. Kita tadi sudah mengenai segitiga siku-siku. Nah, sekarang Bapak beri permasalahan lagi nih. Ada sebuah antena dipasang dengan diberi penguat dari kawat seperti pada gambar ya. Ini. Jika tinggi antena ini 8 meter dengan besar sudut seperti pada gambar, yaitu 30 derajat, berapakah panjang kawat tersebut? Nah, ada yang bisa menjawab untuk pertanyaan ini? Kira-kira panjang kawatnya berapa nih? Ada yang bisa? Sebentar, Pak. Dicoba dulu. Oke, jadi begini. Kita akan membagi kelompok gitu ya. Masing-masing 2 orang. Kelompoknya Bapak silahkan di grup WhatsApp Bapak sudah membaginya. Jadi silahkan bekerja berkelompok. Terus silahkan kerjakan, juga silahkan bahas gitu ya, cari sumber-sumber lain yang ada di internet gitu. Maksudnya cari sumber-sumber ya, bukan cari jawabannya di internet gitu. Jadi silahkan bekerja dengan kelompoknya masing-masing. Setelah itu kita akan bahas bersama nanti gitu. Oke, Bapak beri waktu selama 15 menit untuk mengerjakannya. Untuk itu dipersilahkan. Oke, gimana teman-teman? Apakah pada bisa semua mengerjakannya? Oke, sekarang Bapak minta salah satu kelompok mempresentasikan jawabannya boleh coret-coret aja lah, langsung di sini. Ada yang mau? Kelompok 1 boleh, Pak? Boleh, silakan, Marbun. Ya, kelompok 1 Marbun satu kelompok sama Ujang akan mencoba menjawab pertanyaan ini, Pak. Silakan, langsung aja coret-coret, bisa nggak? Oke, siap, Pak. Oke. Berarti kan diketahui itu sudutnya 30 derajat ya, Pak. Nah, seperti contoh yang sebelumnya tadi di awal juga bisa kita buat persamaannya itu adalah menggunakan sin. Jadi 30 derajat itu sin itu perbandingan antara sudut depan atau sisi depan dibagi dengan
sisi miringnya atau hipotenusa. Nah, sin 30 itu kan sama dengan setengah ya Pak kalau Marbun baca. Nah, sisi depannya itu sudah diketahui 8 meter dan sisi miringnya itu yang kita cari atau panjang kawat. Nah, berarti dari persamaan itu bisa kita temukan panjang kawatnya sama dengan 1/2 dibagi 8 sama dengan 16 meter. Nah, ini Pak jawabannya jadi 16 meter Pak panjang kawatnya. Oke. Baik. Terima kasih kelompok 1. Dari yang lainnya, apakah ada tanggapan atau yang ingin ditanyakan nggak mengenai hasil jawaban yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi? Sama Pak. Pak jawabannya juga udah sama Pak. Ini sama Pak. Iya Oke. Pak. Kita akan bahas lebih dahulu mungkin ya sedikit. Nah, di sini bagus ya informasi-informasi yang kalian dapat ketika memang teman-teman sudah mempunyai jawaban yang sama. Berarti informasi-informasi yang teman-teman dapat sudah cukup banyak gitu ya, dan cukup banyak pengetahuan juga yang teman-teman sudah dapatkan. Nah, di sini kita bisa lihat ada sinus 30 derajat gitu ya. Itu ada sinus 30 derajat. Nah, nanti kita akan mempelajari gitu ya, sinus 30 derajat itu seperti apa. Terus juga di sini ada sisi depan, posisi miring. Ini maksudnya gimana? Mungkin nanti akan Bapak kasih tahu gitu ya, maksudnya seperti apa. Dan di sini sinus 30 kok di sini sama dengan 1/2 gitu ya. Dari mana? Nanti juga kita akan bahas bersama gitu seperti hal ini. Oke. Selanjutnya kita pelajari jawaban yang bagus nanti bisa lebih dipelajari lagi gitu agar semakin mahir ke depannya. Baik, lanjutnya. Nah, di sini gitu ya. Ketika tadi itu membahas dengan sisi depan per sisi miring. Nah, sekarang ada dalam bentuk koordinatnya gitu ya. Sini ada absis, ada ordinat, ada jarak gitu. Nah, tadi ya sinus alfa itu sama dengan ordinat dan juga jarak gitu. Nah, kita bisa lihat di sini tuh, di sini sudut alfa ini, nah, sisi yang ada di depan sudut alfa ini merupakan sudut ordinat gitu ya. Makanya tadi jawaban dari kelompok 1 tadi mengenai sisi depan gitu. Nah, dan ini merupakan sisi miring gitu ya, atau hipotenusa sebenarnya, yang biasa kita sebut hipotenusa. Hipotenusa. Nah, jadi biasanya garis ini tuh kita sebut dengan garis hipotenusa. Jadi ini merupakan hasil-hasil gitu ya. Jadi ketika kita ditanya tentang sinus alfa itu hasilnya ordinat per jarak gitu ya, atau hipotenusa ini gitu. Atau di sini bisa dibilang garis Y per R gitu ya. Nah, ketika ditanya kosinus alfa itu sama dengan absis gitu ya. Nah, ini absis itu garis yang di sini yang berimpit dengan sudut yang ada gitu. Di garis yang berimpit dengan sudutnya itu merupakan garis absis ini gitu maksudnya. Nah, ini kosinus alfa itu sama dengan absis per jarak gitu ya. Jadi absis per hipotenusa ini gitu. Dan tangan alfa itu merupakan sudut dari ordinat per absis gitu. Nah, ini merupakan dasar gitu ya dari
trigonometri ini gitu. Jadi sinus alfa merupakan koordinat hipotenusa, kosinus alfanya absis per hipotenusa, dan tangen alfanya koordinat per jarak. Gitu. Nah, sekarang coba perhatikan tabel yang ini. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat tabel yang ini ya. Tabel yang ini. Nah, di sini kita lihat dulu sinus alfa dengan kosekan alfa gitu. Nah, jadi kita tuh bisa melihat gitu. Lihat ada apa gitu kesamaan dari sinus alfa ini dengan kosekan alfa ini gitu. Teman-teman bisa lihat ya, apa persamaannya. Apa gitu kira-kira hal yang sama dari kedua nama ini gitu. Kebalikannya bukan Pak? Betul, Eman. Jadi kosekan ini, sinus alfa kan ordinat per jarak gitu. Nah, kosekan ini jarak per ordinat gitu. Jadi bisa dibilang kosekan ini merupakan inverse atau lawan mungkin ya, lawan dari sinus alfa ini gitu. Jadi kita bisa menulis juga kosekan ini dengan 1 per sin. Maaf, bagus tulisannya. Sinus alfa gitu. Nah, hal yang sama juga gitu ketika kita melihat sekan ini dengan kosekan gitu. Jadi sama-sama dari garis yang sama. Nah, jadi sekan ini merupakan kebalikan dari kosekan yang ada gitu. Begitu juga sama dengan kotangan. Kotangan juga merupakan kebalikan dari tangan ini gitu ya. Nah, oke, sekarang kita lihat tadi koordinat seperti ini gitu ya. Sekarang kita coba dengan ini sebelum lanjut gitu. Nah, ini merupakan kesimpulan gitu ya dari yang tadi gitu. Jadi tadi ketika kita bicara tentang ordinat, absis, gitu, mungkin ini secara simpelnya gitu. Kita lihat di sini ada sudut alfanya. Nah, sisi depannya tuh B dan hipotenusanya ini adalah A gitu. Jadi bisa dilihat ya kalau sinus alfa itu B per A, sedangkan depan per miring gitu ya. Secara simpelnya depan per miring. Nah, dengan kosinusnya berarti ini ya absisnya ya C gitu. Berarti kosinus alfa itu C per A gitu, samping per miring gitu. Oh, kenapa namanya samping? Karena samping ini berhimpitan dengan sudut yang ada gitu, sudut yang kita punya. Nah, ketika bicara tentang tangan, kita koordinat per absis gitu ya, atau B per C, itu hasilnya depan per samping gitu. Nah, ini mungkin secara simpelnya gitu ya, yang bisa teman-teman lebih pahami lagi gitu mengenai koordinat sudut gitu ya. Oke, next dulu sekarang. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa dengan menggunakan konsep lingkaran satuan ya. Kita lihat dulu ke sini sebentar. Nah, sini ya. Pertama ada sebuah lingkaran gitu di sini. Jadi kita bisa lihat itu ya, alfa ini gitu. Perhatikan garis AS. Bidang yang dibuat oleh A, B, dan titik D ini mungkin ya. Kasih titik D di sini. Nah, kita lihat nih sudut alfa ini sebenarnya 45 derajat gitu. Nah, sudut 45 derajat ini merupakan 90 derajat dikurangi 45 derajat gitu. Di situ sudut penyikunya 45 derajat. Jadi bisa sudut alfa 45 derajat. Nah, lihat ya di sini kita tandai terlebih dahulu. Kalau di titik ini itu besarnya 45 derajat gitu. Dan bentuk segitiganya seperti ini. Kita tandai dulu. Oke.
Selanjutnya kita lihat itu ya, kita geserkan si titik ini. Ketika tadi itu 45 derajat, 90 derajat dikurangi 45 derajat, sekarang 90 derajat ditambah 45 derajat. Berapa coba? 90 tambah 45. 135, Pak. Nah, aduh. Anggap saja ini 135 ya. Susah buat ininya. Nah, karena kita tandai dengan garis lagi ya. Bentar. Nah, di sini sudut 135 derajat. Nah, sekarang coba perhatikan gitu ya. Antara dua segitiga ini gitu. Dua segitiga ini merupakan sama-sama segitiga siku-siku. Terus juga memiliki panjang sisi yang sama gitu. Ya, lihat perhatikan dua segitiga ini gitu. Dua segitiga ini saling kongruen gitu. Jadi panjang garis gitu. Panjang garis yang ini sama dengan panjang garis ini, yang garis ini. Tingginya mungkin ya, tinggi segitiganya sama dengan segitiga yang ini. Nah, panjang alasnya juga sama gitu ya dengan segitiga yang ini gitu. Coba teman-teman bisa perhatikan gitu sama-sama. Jadi panjangnya sama gitu. Mungkin kita bisa menarik kesimpulan gitu ya bahwa ada hubungan gitu antara sudut 45 derajat tadi ya, sudut 45 derajat dengan sudut 135 derajat itu memiliki hubungan yang ada hubungannya gitu ya dengan antara satu sama lainnya gitu. Nah, jadi sinus alfa gitu, ketika kita bilang depan pemiring akan sama gitu, sinus alfanya sinusnya akan jumlahnya akan sama. Mungkin yang akan membedakan nanti di tanda sudutnya mungkin ya, tandanya gitu. Jadi ketika di sini sudut alfa sinusnya depan pemiring akan sama gitu ya, yang ini dengan yang ini. Di sini juga akan sama gitu. Tuh, jadi nah sudut ini pun jadi ada hubungannya gitu, yang mengartikan bahwa sudut 90 derajat ditambah alfa itu memiliki hubungan gitu ya dengan 90 derajat dikurang alfa gitu. Nah, dua sudut ini kita bisa namakan dengan sudut-sudut berelasi gitu. Itu mungkin pembahasannya. Nanti juga sebenarnya kita bisa menentukan sinusnya itu berapa, terus nanti kosinusnya berapa, dan tangannya nanti berapa gitu. Ya, kita kembali ke poin yang tadi terlebih dahulu. Nah, ini ya. Misalkan satu sudut besarnya alfa, sudut lain yang besarnya 90 dikurangi alfa derajat dikatakan berelasi dengan sudut alfa derajat dan sebaliknya gitu. Jadi tadi ya dari instrumen instruksi yang tadi kita bisa menunjukkan gitu bahwa sudut itu bisa saling berelasi dengan sudut lainnya gitu. Nah, dan selain sudut 90 derajat yang tadi juga ada juga gitu ya sudut-sudut yang lain, yaitu besaran sudut yang tadi ya, yang pertama 90 derajat, ini 90 derajat ditambah maupun dikurang dengan alfa, terus juga 180 derajat ditambah maupun dikurang dengan sudut alfa derajat itu akan sama-sama berelasi. Terus juga di 270 derajat ditambah maupun dikurangi alfa itu berelasi. 360 ditambah maupun dikurang alfa juga sama berelasi. Juga di antara A dengan minus A mungkin ya,
itu akan saling berrelasi gitu satu sama lain. Nanti akan ada beberapa yang membedakan mungkin ya, tapi nanti akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, selanjutnya nih ada sudut-sudut istimewa gitu ya. Ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Nah, jumlah sinus kosinusnya Bapak kasih tahu sekarang gitu ya, seperti ini gitu. Nah, tapi kita mungkin akan membahas di pertemuan selanjutnya gitu mengenai sudut-sudut istimewa ini. Jadi mungkin teman-teman bisa pelajari lebih lanjut lagi gitu ya mengenai sudut-sudut yang berrelasi, sudut-sudut istimewa ini gitu. Karena kedepannya akan bisa terpakai gitu dalam berbagai hal. Nah, ini ya tadi jawaban yang tadi. Jadi kita sudah tahu nih gitu. Kalau misalnya sinus, kosinus tangen itu seperti apa gitu ya. Nah, jadi ketika ada kawat di sini, terus di tinggi tiangnya seperti ini, 8 meter. Nah, dengan sudut elevasi 30 derajat, berarti kita bisa menentukan nih panjang kawat gitu dari bawah sini ke atas tiang ini gitu ya. Dengan menggunakan sinus 30 derajat ini gitu. Dengan menggunakan trigonometri yaitu sinus 30 derajat. Nah, tadi itu besaran sinus itu berapa? Rumusnya tadi gimana? Ada yang masih ingat? Depan dibagi miring, Pak. Oke, depan dibagi miring ya. Kita bisa lihat kalau depannya itu 8 meter, miringnya ini yang akan kita cari gitu ya. Nah, berarti depan sinus 30 derajat itu depan per miring gitu. Nah, kita bisa depannya itu 8, miringnya apa yang ingin kita cari gitu ya. Tadi kenapa sih sin 30 derajat itu setengah gitu. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya gitu. Tapi sin 30 derajat itu merupakan setengah gitu. Nah, terus jadi kita bisa menentukan panjang kawatnya melalui gitu. 8 dikali 2 sama dengan 16 meter. Berarti tadi jawaban kelompok 1 benar ya gitu. Dan tadi juga Bapak sudah tanya ke yang lain, jawabannya juga sama, berarti semuanya hampir benar. Oke, itu mungkin kesimpulannya. Nah, sekarang Bapak ingin nanya nih, untuk pemahaman mengenai yang tadi gitu ya. Kalau sinus alfa ini di segitiga yang ini, itu rumusnya seperti apa gitu. Ada yang mau menjawab? Kita merefleksikan pembelajaran yang sudah kita pelajari di pertemuan hari ini. Eman coba Pak. Eman, silakan Eman. Sinus alfa itu apa? Sinusnya dulu ya. Sinus alfa berarti B dibagi A bukan Pak? Oke, kita terus dulu. B dibagi A. Ini ya. Ya Dan Pak. yang lain gimana? Setuju? Atau ada yang ingin Setuju, menanggapi? Pak. Betul ya? Setuju, Eman, Pak. betul gitu. Jadi sudutnya sudut alfa yang ini. Sudut alfanya depan sudut garis depannya yaitu B dan garis hipotenusanya garis miringnya itu adalah A gitu. Jadi sinus alfa B per A. Sekarang kosinus siapa? Ada yang ingin jawab? Kosinus alfanya di segitiga ini berarti apa? Ada yang menjawab? Ujang, Pak. Boleh, silakan Ujang. Berarti C per A bukan, Pak? Tuh, C per A ya. Nah, karena sisi yang berimpitnya itu adalah C dan hipotenusanya adalah A. Berarti di sini adalah C per A. Oke, satu lagi tangan. Yang lain? Kalau tangan rumusnya gimana jadinya? Depan pada samping bukan, Pak? Oke, berarti di dalam segitiga ini bagaimana, Marbun? Berarti B
dibagi dengan C, Pak. B per C ya. Ini B per C. Oke, betul ya. Terima kasih yang sudah menjawab. Nah, Bapak harap itu teman-teman semua di sini bisa paham gitu ya dengan dasar trigonometri ini gitu. Kedepannya kita akan mempelajari lagi mengenai itu tadi ya sudut istimewa. Juga kita juga akan mempelajari nih mencari luas segitiga siku-siku ini. Kalau luas segitiga siku-siku yang kita kenal bagaimana? Luas alas kait setengah alas kait tinggi, Pak. Tuh, setengah alas kait tinggi. Berarti kalau segitiga ini setengah 1/2 dikali C dikali B ya. Tuh, nah tapi kita akan bisa nantinya akan mempunyai cara baru nih dalam mencari segitiga siku-siku gitu ya dengan menggunakan trigonometri gitu. Nah, itu mungkinnya kedepannya kita akan mempelajari mengenai itu. Nah, mungkin sekian gitu ya yang bisa Bapak sampaikan. Ya, nanti Bapak akan mengirimkan sebuah link ke grup WhatsApp. Silakan teman-teman baca. Silakan teman-teman kerjakan maksudnya. Dan silakan apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa tanyakan ke Bapak gitu di grup WhatsApp. Agar kita bisa diskusi juga gitu ya di grup WhatsApp. Jadi kita paham bersama juga. Ya, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah memperhatikan jalannya pembelajaran hari ini. Semoga banyak ilmu yang bisa kita dapat dan kita bisa bermanfaat untuk lingkungan sekitar kita gitu. Kedepannya materi-materi yang akan dibahas ke depannya akan Bapak sampaikan kemudian di grup WhatsApp mungkin ya. Terus juga segala pertanyaan yang ingin teman-teman tanyakan silahkan tanyakan di grup saja gitu ya. Kita akan Bapak akan sangat membuka waktu banget diskusi untuk teman-teman gitu di grup WhatsApp. Itu mungkin terima kasih atas perhatiannya. Mari sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran sama-sama berdoa dengan doanya masing-masing. Untuk itu dipersilahkan. Amin. Semoga kita selalu diberi kemudahan dalam mendapatkan pembelajaran, pendidikan, dan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Mungkin itu saja dari Bapak ya. Mohon maaf bila ada kesalahan, baik salah perkataan dan perbuatan. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.